Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Gusti Raden Mas Ndoro Jatun atau yang biasa dikenal dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Gusti Raden Mas Ndoro Jatun adalah merupakan Raja ke-9 di Kesultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat yang memerintah pada tahun 1940 Masehi hingga tahun 1988 Masehi, sekaligus Gubernur pertama Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga merupakan Wakil Presiden Indonesia kedua yang menjabat pada tahun 1973 Masehi hingga tahun 1978 Masehi. Gusti Raden Mas Ndoro Jatun naik tahta di Kesultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat menggantikan ayahandanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dengan gelar Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalogo Abdurrahman Saidin Panatagomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping 9 ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Gusti Raden Mas Ndoro Jatun adalah anak ke-9 dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dengan istri kelimanya yakni Raden Ajeng Kustilah atau Kanjeng Ratu Alit yang dilahirkan pada tanggal 12 April 1912 Masehi. Dari masa kecil hingga muda, kehidupan Gusti Raden Mas Ndoro Jatun dihabiskan di luar lingkungan keraton atau istana karena pada waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 telah menitipkan Gusti Raden Mas Ndoro Jatun ke pasangan keluarga Belanda yang bernama Mulder. Sejak berusia 4 tahun, Gusti Raden Mas Ndoro Jatun pun tinggal di rumah keluarga Mulder yang merupakan seorang kepala sekolah di NHJJS atau Neutral Holland Javanese Jongen School. Keluarga Mulder pun mendapat pesan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 untuk mendidik Gusti Raden Mas Ndoro Jatun seperti layaknya rakyat biasa, dan Gusti Raden Mas Ndoro Jatun juga diharuskan untuk hidup mandiri tanpa harus didampingi oleh pengasuh. Nama panggilan keseharian beliau pun juga jauh dari kesan bangsawan keraton, dan di dalam keluarga Mulder Gusti Raden Mas Ndoro Jatun biasa dipanggil dengan nama Hengki atau Heng Kecil. Nama panggilan tersebut terus digunakan hingga beliau sekolah dan kuliah di Belanda. Bahkan dengan teman-teman dekat beliau pun tetap digunakan sampai masa tua beliau saat sudah menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Masa-masa sekolah Gusti Raden Mas Ndoro Jatun dijalani di Yogyakarta mulai dari Frobel School atau Taman Kanak-kanak, lalu lanjut ke Erste Europe Large School B, kemudian pindah ke Neutral Europe Large School. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, beliau kemudian melanjutkan pendidikan di Hoger Burger School di Semarang dan Bandung. Di saat jenjang pendidikan di HBS belum tuntas ditempuh,
Ayahandanya memutuskan untuk mengirim beliau bersama beberapa saudaranya ke Belanda. Setelah menyelesaikan Ginapsum, Gusti Raden Mas Ndoro Jatun kemudian melanjutkan pendidikan di Rijksuniversiteit di Leiden, dan di kampus tersebut beliau mendalami ilmu hukum tata negara sambil aktif mengikuti klub debat yang dipimpin oleh Profesor Schouwik. Pada masa pendidikan di Belanda tersebut, Gusti Raden Mas Ndoro Jatun berkenalan dan kemudian menjadi sahabat karib Putri Juliana yang kelak akan menjadi ratu di Belanda. Pada tahun 1939 Masehi, peta politik dunia pun bergerak cepat dan tanda-tanda meletusnya Perang Dunia Kedua pun semakin jelas. Lalu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 memutuskan untuk memanggil pulang Gusti Raden Mas Ndoro Jatun meskipun beliau belum selesai pendidikannya di Belanda. Setibanya Gusti Raden Mas Ndoro Jatun di Batavia, beliau pun disambut langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, dan pada saat itu pula Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 menyerahkan keris Kiai Joko Piturun kepada Gusti Raden Mas Ndoro Jatun. Keris Kiai Joko Piturun adalah keris atau pusaka atribut bagi putra mahkota Kasultanan Yogyakarta, sehingga yang mengenakan bisa dianggap sebagai calon penerus tahta Kasultanan Yogyakarta. Dan selang tidak lama kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pun meninggal dunia. Perjalanan Gusti Raden Mas Ndoro Jatun menuju Singgasana ternyata tidak mudah, dan sebagai bagian dari sejarah Mataram, setiap calon raja baru di Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat diharuskan untuk menandatangani kesepakatan bersama dengan pihak Belanda. Politisi senior Belanda yakni Dr. Lucien Adem yang berusia 60 tahun pun harus berdebat panjang dengan Gusti Raden Mas Ndoro Jatun yang saat itu berusia menginjak 28 tahun, dan perdebatan tersebut berjalan sangat alot. Gusti Raden Mas Ndoro Jatun tidak setuju jabatan patih merangkap pegawai kolonial Belanda. Hal ini agar tidak ada konflik kepentingan. Beliau pun juga tidak setuju jika Dewan Penasehatnya ditentukan oleh pihak Belanda. Gusti Raden Mas Ndoro Jatun juga menolak apabila pasukan atau prajurit Keraton Kasultanan Yogyakarta mendapatkan perintah langsung dari pihak Belanda. Setelah 4 bulan tidak menghasilkan kesepakatan apapun, Gusti Raden Mas Ndoro Jatun tiba-tiba berubah sikap, dan hal tersebut begitu mengherankan bagi diplomat senior Belanda karena Gusti Raden Mas Ndoro Jatun bersedia menerima semua usulan dari Dr. Lucien Adams. Konon keputusan Gusti Raden Mas Ndoro Jatun tersebut berdasarkan dari bisikan yang menyuruh beliau untuk menandatangani kesepakatan tersebut karena Belanda tidak lama lagi akan pergi dari bumi Mataram. Pada tanggal 12 Maret 1940 Masehi, di Teratak Proboyekso kontrak politik yang berisi 17 bab dan 59 pasal beliau tanda tangani tanpa dibaca kembali. Lalu pada tanggal 18 Maret 1940 Masehi, Gusti Raden Mas Ndoro Jatun dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Rojo Putro Narendra Mataram. Kemudian dilanjutkan penobatan beliau naik tahta menjadi raja di Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Dalam penobatan tersebut beliau berpidato, dan salah satu kalimat pidato tersebut masih dikenang oleh semua orang hingga saat ini. Dan kalimat tersebut adalah, "Saya memang berpendidikan barat, tapi pertama-tama saya tetap menjadi orang Jawa."
Di saat sebuah negara baru lahir di negeri ini pada tanggal 17 Agustus 1945 Masehi yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun segera mengambil sikap dan 2 hari setelah proklamasi, maka beliau pun mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator. 2 minggu setelah itu, tepatnya tanggal 5 September 1945 Masehi, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pakualam ke-8 mengeluarkan makmumat yang menyatakan bahwa daerah Ngayogyakarta Hadiningrat adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Maka Yogyakarta pun dengan demikian resmi memasuki abad modernnya, di mana Yogyakarta bukan lagi sebuah entitas negara sendiri, tetapi bagian dari negara Republik Indonesia. Langkah beliau yang didukung sepenuhnya oleh rakyatnya, yang kemudian hari dibuktikan dengan sebuah pengabdian yang total. Ketika negara yang baru lahir tersebut menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial Belanda yang datang kembali, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun mengundang para tokoh bangsa untuk pindah ke Yogyakarta, dan beliau menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap Republik Indonesia juga ditunjukkan melalui dukungan finansial, dan selama pemerintahan Republik Indonesia berada di Yogyakarta, segala urusan pendanaan diambilkan dari kas Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hal tersebut meliputi gaji presiden dan wakil presiden, staf serta operasional TNI, hingga biaya perjalanan dan akomodasi bagi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sendiri tidak pernah mengingat-ingat berapa jumlah yang sudah dikeluarkan, dan bagi beliau hal ini sudah merupakan bagian dari perjuangan. Bahkan beliau memberikan amanat kepada penerusnya untuk tidak menghitung-hitung apalagi meminta kembali harta keraton yang telah diberikan untuk Republik Indonesia. Pada tahun 1949 Masehi, ketika Soekarno dan Hatta beserta seluruh jajaran staf kabinet Republik Indonesia harus kembali ke Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan berat hati menyampaikan pesan perpisahan bahwa Yogyakarta sudah tidak memiliki apa-apa lagi, maka silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta. Demikianlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjalankan sabdo pandito ratunya sesuai dengan telegram yang beliau kirim 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan, bahwa beliau sanggup berdiri di belakang pimpinan Paduka yang mulia. Sejarah pun juga mencatat bahwa perjuangan Indonesia menuju seperti saat ini mengalami fase pasang surut, dan di ujung berakhirnya era Orde Lama saat Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan, kepercayaan negara-negara dunia kepada Indonesia pun berada di titik terendah. Tak satu pun pemimpin dunia yang mengenal Soeharto, dan Republik Indonesia sebagai negara juga sedang dijauhi karena sikap anti asing yang sangat kuat di era akhir Orde Lama. Di saat kondisi seperti itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pun menyingsingkan lengan bajunya keliling dunia untuk meyakinkan para pemimpin negara-negara tetangga bahwa Indonesia masih ada dan beliau tetap bagian dari negara tersebut. Dengan demikian, kepercayaan internasional pelan-pelan dapat dipulihkan kembali. Seiring perjalanan Republik Indonesia sebagai negara, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 telah mengabdikan dirinya dalam berbagai posisi, dan selain menjadi pejuang kemerdekaan, beliau juga tercatat sebagai menteri negara juga.
Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadi Menteri Negara di era Kabinet Syahrir pada tanggal 2 Oktober 1946 Masehi hingga tanggal 27 Juni 1947 Masehi. Lalu Kabinet Hatta pertama pada tanggal 29 Januari 1948 Masehi hingga tanggal 4 Agustus 1949 Masehi. Kemudian di masa Kabinet Hatta yang kedua pada tanggal 4 Agustus 1949 Masehi hingga tanggal 20 Desember 1949 Masehi sampai masa Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Desember 1949 Masehi hingga tanggal 6 September 1950 Masehi, beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga pernah menjadi Wakil Perdana Menteri di era Kabinet Nasir pada tanggal 6 September 1950 Masehi hingga tanggal 27 April 1951, dan beliau masih terus menjabat berbagai jabatan di setiap periode hingga pada tahun 1973 Masehi beliau menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua. Dan jabatan tersebut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diemban sampai pada tanggal 23 Maret 1978 Masehi ketika beliau menyatakan untuk mengundurkan diri. Selain berperan di bidang politik, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia, dan khusus mengenai kepanduan ini beliau menyandang medali Bronze Wolf dari organisasi resmi World Scout Committee atau WSC sebagai pengakuan atas sumbangsih kepada kepanduan dunia. Pada tanggal 2 Oktober 1988 malam, ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Amerika, beliau menghembuskan nafas terakhirnya di George Washington University Medical Center. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pun dimakamkan di Astana Saptorenggo, Pajimatan Imogiri, Yogyakarta, dengan diiringi oleh lautan massa Yogyakarta yang ikut berduka. Bahkan pohon beringin Kiai Wijoyondaru di alun-alun utara juga mendadak roboh seakan pertanda duka yang mendalam. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 berdasarkan dari SK Presiden Republik Indonesia nomor 53/TK/tahun 1990 pada tanggal 30 Juli 1990 atas jasa beliau kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Gusti Raden Mas Ndoro Jatun atau yang biasa dikenal dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.